Agama Islam. Kelas 11, pertemuan 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan kepahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak sudah hadir semua. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita mulai belajar. Sudah siap? Persiapkan segala kebutuhan pembelajarannya dan semangat terus untuk mencapai cita-citamu. Materi yang lalu, tokoh-tokoh pembaru Islam dari Mesir. Masih ingat siapa saja tokoh-tokoh pembaru Islam dari Mesir? Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi, Rafi Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, dan lain-lain. Materi hari ini, tokoh-tokoh pembaru Islam dari Turki. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasikan tokoh-tokoh pembaru Islam dari Turki. Baca halaman 173. Videonya dihentikan sejenak. Pretest, coba kamu kemukakan 3 pemikiran Sultan Mahmud II. Tokoh-tokoh pembaru Islam dari Turki. Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 Masehi, wafat pada tahun 1839 Masehi. Sultan Mahmud II diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 Masehi dalam usia 22 tahun. Pada masa kesultanannya yang pertama, beliau disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia berakhir pada tahun 1812 Masehi. Ia juga berhasil memperkecil otonomi daerah, kecuali Muhammad Ali Pasha di Mesir dan satu daerah di Eropa. Setelah Sultan Mahmud II berkuasa, maka kerajaan Turki Utsmani bertambah kuat. Sultan Mahmud II memulai usaha-usaha pembaruan yang telah lama ia cita-citakan. Pemikiran Sultan Mahmud II diantaranya adalah: 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. 2. Menghapus pengultusan terhadap sultan. 3. Memasukkan ilmu umum ke dalam kurikulum pendidikan madrasah. 4. Mendirikan maktabi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga administrasi. 5. Mendirikan maktabi ulumi idibiyat untuk mempersiapkan tenaga ahli penerjemah. 6. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. 2. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani
yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Nami Kemal lahir pada tahun 1804 Masehi, wafat pada tahun 1888 Masehi. Pemikiran Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Analisis Nami Kemal sebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani dan alternatif solusinya diantaranya adalah: 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkannya perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi sistem pemerintahan konstitusional. 2. Rakyat memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi. 3. Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 4. Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah, yaitu kebaikan untuk umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahah al-ammah. 5. Kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Kesimpulan, tokoh-tokoh pembaru Islam dari Turki: 1. Sultan Mahmud II. 2. Nami Kemal. Kerjakan tugas-tugas yang ada di bawah ini. Jika selesai, segera dikirimkan atau dikumpulkan. Materi yang akan datang: pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Baca halaman 175 sampai 177. Jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pertemuan kita dan untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.